Oh iya. Tabloid ya. Korannya gede. Kalau sekarang kan demen pada nonton tuh ya kan. Dimana waktu itu ya dia bisa dibilang pertama karena nggak sesuai dengan ekspektasi. Ya elah mau bikin irit bensin aja sampai harus nemuin lampu merah gitu kan. Oke udah. Balik lagi sama Andika Diego di segmen obrolan ala intelek. Berhubung kita bukan intelek banget, jadi ala-ala aja. Ala-ala ya. Nah, seperti kemarin, gua masih ditemani sama kobayogas.com, Om Kobay nih, yang punya kobayogas.com. Terus buat yang belum nonton pembahasan kita sebelumnya mengenai ZX25R dan juga CBR, bisa lihat di pojokan. Nah, iya betul. Oke, buat yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe channel Andika Diego _net. Plus follow akun Instagram gue di Andika Diego _net, sama Instagramnya Kang Kobay apa Kang? Kobayogas blog, kobayogas.com dan KSL TV, Kobayogas Sena Learn to Vlog. Plus jangan lupa baca blognya tuh. Iya, Kang Kobay. kobayogas.com. Nah, oke, kalau begitu jangan kemana-mana, nonton sampai selesai. Oke, bro, pembahasan kita kali ini adalah Apa kita mau bahas apa hari ini? kita nih mau ngebahas nih seperti motor yang ada di belakang gue, di belakang. PCX 150 Vietnam. CBU. CBU ya. CBU. Nah, pertanyaan pertama nih buat Kang Kobay adalah, Silahkan sebagai host Nah. bebas untuk menanyakan. Ya nggak, Led? ini PCX tahun Ini 2014. 14 masih CBU ya, Masih CPU. belum lokal. Belum. Jadi ini keluar sebelum yang PCX lokal sekarang ini Jauh. keluar. Nah, ini waktu keluar udah bareng sama NMAX belum sih? Belum. NMAX Belum ada ya? 2015. Oh iya benar, Belum. belum ada. Nah, kenapa lu ini sama PCX 150 Vietnam nih? Kenapa lu milih ini? Dan kenapa gue piara sampai sekarang gitu? Nah iya benar pertanyaannya. Padahal kompetitor udah banyak yang keluar yang baru-baru. Oke. Jadi sebenarnya pertanyaannya bagus banget tuh, Lex. Jadi sebenarnya generasi PCX atau PCX series itu sejak dia 125 cc gue udah suka sebenarnya. Dari sisi modelnya, dari sisi kemudian teknologinya dia gitu kan. Kemudian juga kualitas materialnya. Jadi kebetulan gue waktu itu pernah dipinjemin juga sama AHM itu yang 125-nya dan juga yang 150-nya sebelum yang ini. Gitu, jadi gue udah nyoba. Jadi gue sebenarnya udah pincut. Masih versi lawas ya, yang lampu depannya 2 Iya, masih bawah lama kalau gitu. Kalau gue nyebutnya ini PCX OLED, CPU OLED, jadi semuanya udah LED. Nah, gue pengen dan gue berharap suatu saat gue beli gitu kan. Nah, nggak taunya di 2014 atau 2013 akhir, gue lupa. 2013 akhir kayaknya. Majalah atau tabloid otomotif itu waktu itu masih zamannya baca. Oh iya. Tabloid ya. Korannya gede. Kalau sekarang kan demen pada nonton tuh ya kan. Nonton kalau nggak baca di website ya. Gitu kan. Tabloid otomotif itu ngebahas motor ini. PCX ini. Dan pas gue lihat, oke juga desainnya nih, gue bilang gitu kan. Desainnya oke juga, gue bilang, wah gue pincut nih. Terus gue baca lagi fiturnya apa. Wah lampu-lampu semua udah LED. Terus ada laci yang tertutup, plus ada charger, ya kan? Dimana waktu itu ya dia bisa dibilang pertama lah untuk masih kelasnya belum dia, gitu ya. masih belum ini ya, rata-rata motor. Dia ini bisa dibilang nih pelopor. Saya bilang pelopor. Gue bilang, tapi gue ada duitnya nggak ya? Nah, waktu itu gue punya Vespa Primavera kalau ingat, yang warna biru tuh. Iya benar. Itu juga ada ceritanya tuh waktu itu tuh. Gue gagal beli R25 karena nggak sesuai dengan
ekspektasi. Larinya ke Vespa. Lari gue ke Vespa, dia duit gue udah ada, gue bilang, tapi gue nggak suka nih R25, gimana? Gue udah tes juga kebetulan gitu kan, dipinjemin sama teman gue yang kerja di otomotif, dipinjemin, gue keliling-keliling segala macam. Gue bilang nih desain nggak jelek sebenarnya, cuman nggak sesuai ekspektasi gue, karena waktu itu desain yang muncul di blog dan juga di tabloid kan keren banget, sangar banget gitu. Pas nongol, apa aja gitu. Itu gue beli Primavera. Jadi Primavera waktu itu gue pakai cuma 4 bulan. 4 bulan gue di sini nongol. Biasanya keluar lah. Gue bilang, kalau gue beli langsung gue duitnya nggak ada, dia harus ada yang gue korbanin kan. Iya, mau nggak mau. Mau nggak mau kan, ya udah Primavera ya dengan sangat Lepas. berat hati gue lepas dan gue beli ini gitu kan. Jadi pilihan gue, alasan gue karena gue emang udah kepincut dari generasi awal PCX, dan yang kedua ini ternyata fiturnya udah jauh, lompatannya jauh banget dari yang lama gitu ya. Lampunya LED, udah ada soket charger, terus udah ada MID atau perhitungan konsumsi BBM. Itu di yang lama kan belum ada tuh. Iya, Makanya pas gue tahu, wah udah ada MID-nya. Wah, jadi gue walaupun gue ngetes, gue nggak harus misalkan gue mau bahas konsumsi BBM, gue nggak harus metode full to full gitu kan. Isi bensin dulu gitu. Nggak harus gitu, tinggal lihat aja di situnya gitu kan. Nah, udah ada, pokoknya intinya udah lengkap, gue pincut ya udah. Gitu. Dan ternyata memang sesuai ekspektasi gue. Materialnya bagus banget, ini plastik ini. Tebel. Catnya juga, ini udah berapa tahun nih? Iya sih. 2014, 6 tahun. 6 tahun. 6 tahun aja sampai sekarang masih kinclong. Ya meskipun gue juga kilometernya masih sedikit sih, Iya. belum nyampe 20.000. Jangan dipakai. Ya rumah kantor PP cuma 20 sampai 22 kilo. Iya. Oh. Nah, terus Apa berikutnya nih? menurut lo secara desain gimana? Oke, di 2014 dan sampai sekitar 2 tahun berikutnya dia masih Oke. Nah, di 2020 ini, 2019-2020 gue udah melihat meskipun nggak terlalu jauh tapi udah mulai ketinggalan. Meskipun masih tetap enak dilihat sebenarnya. Masih inilah istilahnya secara di jalan masih oke lah. Masih gitu oke ya. banget gitu kan. Lagi pula populasinya jarang ya. Jarang karena harganya waktu itu ya Ya, gua di- kalau berapa 40 ya? waktu gua beli itu harganya 38. Oh, 38. Sorry, 37,9. Ya 38 lah ya di bulan. Ya, 37,9 benar. Dan Terus? ini adalah Heeh. motor CBU pertama yang diambil sama HM bukan dari Thailand. Makanya ini Vietnam ya? kan? Iya. Gue nggak tahu itu politiknya gimana atau kebijakan gimana. Pokoknya untuk versi ini HM nggak ngambil dari Thailand. Nggak tahu ribut kali mereka. Tapi kayaknya sih, gue rasa dari Jepangnya ya. Iya benar. Soalnya gini, Thailand lu boleh produksi, tapi lu nggak boleh ekspor. Oh. Jadi yang boleh ekspor cuma Vietnam itu. Oke. Makanya HM ngambilnya nggak dari Thailand. Vietnam. Nah, terus fitur yang lu suka di motor ini apa sih? Fitur yang gue suka di motor ini adalah yang pertama ESP-nya ya. Oh iya benar. Fitur yang sampai sekarang masih Sorry, dipakai. ISS. ISS bukan ESP ya, ISS. ISP yang mesinnya. ISS, idling stop system ya. Jadi itu menurut gue itu sangat membantu buat apa namanya kondisi green earth sebenarnya. Udah ke green earth. Jadi ada juga yang skeptis bilang, ya elah mau bikin irit bensin aja sampai harus nemuin lampu merah gitu kan. Iya. Karena ini kan emang secara kesimpulan kesannya adalah di lampu merah doang mati sendirinya ya kan. Padahal nggak kayak gitu juga. Jadi meskipun emang paling bener ada di lampu merah, tapi kan di kondisi sehari-hari kayak misalkan kita keluar parkiran ngantri, dia kan mati. Otomatis ya kan. Ya, lagi ngantri bayar parkir gitu kan. Lampu merah juga mati. Nah tapi kita harus melihatnya jangan cuma ngeliat satu motor doang yang mati. Bayangin kalau misalkan di lampu merah itu ada 50 motor, 50%-nya aja mati semua. Iya. Polusi berkurang, Iya. BBM lebih hemat, efisien ya kan. Eco Green. Eco Green begitu. Bukan eco ngising ya. Beda lagi sama eco ngising. Eco ngising beda lagi. Nah, komen lo kalau itu ya. Nah, terus sekarang ini semenjak lu beli sampai sekarang perawatan ya, masalah perawatan motor. Bagaimana perawatannya? Perawatannya simpel, beneran. Apalagi
di era teknologi injeksi ya, itu pada dasarnya lu nggak perlu ngerawat berat, lu cukup isi bensin ganti oli, nggak keluar. Isi bensin ganti oli. Itu aja ya? Itu aja. Dan olinya kalau bisa yang bagus, yang punya reputasi bagus, yang punya performa bagus, karena sifatnya akan long drain. Meskipun kalau untuk kasus gua dibatasinya oleh waktu, bukan sama kilometer. Nah kan 8 bulan jaraknya nggak nyampe 10.000 atau 5.000 ya udah Ganti oli. ganti 8 bulan 10 bulan gitu kan, begitu. Cuman itu doang sih gua. Simple. Simpel. Cuman memang di tahun ke 6 ini ya, itu gua pernah sekali ganti apa namanya, seal Musteren sekali, karena emang udah mulai mulus gitu ya kinerjanya. Satu, kanvas sendiri gua yang ori itu sebenarnya gua belum pernah ganti deh. Kanvas remnya? Kanvas remnya depan belakang gua belum pernah ganti, karena gua berkali-kali dikasih sama disuruh nyobain gua sama Elik Indonesia gitu kan. Gua nggak pernah pakai yang lain selain Elik, jadi waktu itu masih tebal banget, gua udah dikirimin coba ini. Terus itu juga belum habis, gua udah dikirimin lagi yang baru. Nih lagi itu pasang nih yang versi baru dari Elik. Enak di endorsan. Jadi nggak pernah gue ganti. Oh ya, terakhir itu yang agak servis besar juga di belt. Oh, belt. Iya. Vital tuh, vital. Nah, itu di kilometer 16.000 kalau udah dicek, udah mulai getas. Kalau puli roller gue nggak pernah ganti, tapi gue modif ya. Ini gue ganti karena gue modif. Rollernya yang lebih ringan. Rumah pulinya juga udah dimodif. Kanvasnya juga istilahnya relining ya, custom yang lebih panjang sama lebih lebar. Jadi penyakit gerdeknya itu bisa dibilang sangat minim ditemuin di. Nah itu yang mau gue tanya itu, kalau PCX yang keluaran sekarang nih banyak yang ngeluh katanya gerdek nih kalau lagi jalan gerdek. Nah kalau ini ketemu itu nggak? Gejala itu sebenarnya gerdek itu bisa dibilang penyakit skutik yang punya mesin 125 cc ke atas. Ya. Tapi kalau yang agak-agak gede kayak 250 itu jarang ditemuin karena dia emang mesinnya gede juga. Powernya besar. Kebantu sama powernya gitu kan. Tapi kalau di atas 125 150 itu pasti bisa bilang ditemuin lah. Cuman bedanya adalah biasa aja atau parah banget. Nah ini CBU pun bukan berarti bebas dari gerdek, itu tetap ya, istilahnya nggak lepas dari apa istilahnya tuh lokal CBU ya. Impor sama lokal. Iya, nggak lepas dari isu tersebut lah ya. Itu gue ngakalinnya ya gue ganti kanvas segitunya ya custom. Ya itu memang benar-benar sangat membantu sih. Berarti udah banyak yang dirubah ya di motor ini, dalam artian kayak aksesoris gitu ya. Udah nggak orinya lagi. Ini windshield aja gue pakai. Oh iya, ini udah ganti, udah berubah. Punyanya Sekbil, ini juga gue dikasih sama Sekbil. Ganti yang ledak. Gitu. Terus spion gue pakai punyanya Kimco. Oh iya. Spion Kimco nih bro. Kimco-nya yang Exciting 400. Oh, beli sendiri atau? Beli sendiri itu. Kirain kali. Gue minta nggak dikasih. Tapi ada diskon. Chandra. Nah terus joknya ini bisa bagus nih. Oh, itu gue dikasih sama Inditech. Nah, kasih lagi. Terus enaknya nggak modal. Ban standar belum pernah ganti. Oh, dari bawaan. Dari bawaan belum pernah ganti karena gue dikasih sama. Enggak, sorry. Gue pernah. Jadi kalau yang standar itu gue langsung ganti sama Michelin. Itu gue beli sendiri. Iya. Karena gue merasa kurang puas sama kinerja yang bawaannya. Jadi gue sempet pakai ban itu, gue berarti udah habis 2 ya standar, tapi itu nggak habis karena kepake karena gue ganti. Terus gue ganti Michelin yang depan nih dari 2015 berarti ini gue belum ganti nih. Oh, sampai sekarang? 5 tahun sih. 5 tahun. Emang udah agak keras tapi ini masih apa namanya? Masih ada kembangnya sih. Ini jambinya juga masih ada nih yang jambinya. Jangan diperpanjang kalau itu. Nah cuman yang belakang dari standar gue ganti, gue waktu itu nyari yang 120 deh. Gue pengennya agak lebar. Iya. Karena standarnya cuman 90 sama cepet. Tapi apa nggak ngedonat?
emang efeknya ngedonat. ya kan? Gue nggak mau emang ngedonat. Punya yang 120. Karena gue merasa yang terlalu kecil, depan 90, belakang cepek, kecil banget kan kayaknya kan. Waktu itu adanya cuma TDR, ekspor apa sih? Tipenya ekspor Eco ya atau nggak salah apa. Itu cuma setahun lebih cepat habis sih. Nggak bisa itu. Gue ganti pakai Michelin 120 dapat gitu. Itu kayaknya punya Thailand nggak usah bisa dulu. Itu gue beli Akhirnya ada yang beli juga ya. karena ternyata ban-ban lokal kita belum ada yang 120 untuk PCX. Rata-rata mereka Di bawahnya masih. Di bawahnya masih. 120 dihilangin langsung ke 130 karena Iya, untuk iya, mengakomodir NMAX ya. NMAX dan juga Aerox. Untuk velg sebenarnya ukurannya sama nggak sih sama yang versi sekarang? Oh sama ya? Sama. Oke. Hanya sorry. motifnya? Yang sekarang itu kalau nggak salah lebih lebar. Oh, iya? Kayak dia bisa 110 kalau nggak salah yang belakangnya. Yang sekarang yang lupa gue 110 atau 120. Lebih gede lah ya. Terus Apalagi nih? overall puas gak? Wah puas banget gue. Nikmat ya? Makanya gua masih merawatnya sampai sekarang ya karena gue puas gitu. Dan dari sisi desain pun masih nggak ketinggalan. Iya sih. Masih jadi perhatian orang di jalan. Karena salah satunya ya populasinya jarang di jalan. Jadi begitu lo ketemu PCX yang lokal ya otomatis bakal jadi perhatian karena PCX lokal kan udah terlalu banyak. Tenaganya juga oke kok, tenaganya oke ya. Lebih enak ya? Lebih enak dengan ada beberapa modifikasi yang gue lakuin kayak gue ganti air filter Aerox. Terus gue disupport sama Om Bihau dari ProSpeed, thank you. Itu Black CNC knalpotnya. Dengan udah ganti kanvas, udah ganti roller, masih 148 150 lah bensinnya. Terus apalagi kalau kita santai bawanya ya. Iyalah. Itu bisa 152 153 gue. Kayak kita waktu bahas Kawasaki Ninja mau ngebut di mana kan gitu. Iya emang nyaman banget sih nyaman. Minim getaran. Oke. Nah, setelah melihara ini berapa 6 tahunan ya? 6 tahun. 6 tahun. Oktober. Berapa biaya yang lu keluarkan total nih sampai saat ini untuk istilahnya pernak-pernik segala apa ya? macam apa yang gue ya istilahnya gitu deh. Gue persisnya gue kurang tahu ya di tahun sih, cuman Range-nya aja lah. range-nya sih kayaknya ada 15 jutaan kayaknya. Kayaknya oke. Semua tuh ya, mulai dari servis rutin termasuk ya. 15 juta coy. PCX 150 Vietnam. Ya kalau itu dari mulai Dari awal lah ya. Oke deh, kalau begitu Apalagi? Thank you banget Om Komang. Udah itu aja. Makin Itu dia, panjang Lex. ntar iya kan. Tanya dari Andika kayaknya udah semua mencakupi ya. Udah sih. Mungkin secondnya kita bahas juga. Oh iya benar. Secondnya kita Lupa bahas, itu ya. gue pernah bahas. Untuk secondnya sendiri gimana Om? Secondnya kebetulan nih dalam 1 tahun belakangan ini katanya ya kayaknya nih. Karena teman kantor gue juga ternyata ada 2 orang yang beli gara-gara lihat Motor lo? motor gue. Itu range harganya tergantung kondisi dan juga tergantung jarak tempuh. Range-nya 25 sampai 30. 25 30 ya. 25 30 ya masih wajar lah ya. Ada juga mungkin kalau mau sabar dari yang BU gitu ya, yang BU mungkin bisa di bawah 25 sih kayaknya. Tergantung. Ya, tapi range umum Iya sih, benar. Ya istilahnya untuk harga segitu motor CBU lagi kan masih relatif masuk akal lah. Gitu. Dan jangan takut sama perawatannya karena pada dasarnya bisa dibilang 80% sama lah sama Part gampang. part gampang. Ya mungkin yang agak susahnya itu kayak kalau kita udah main body ya. Oh iya. Itu Benar. gue pernah. Nah ini ada kekurangannya, bukannya tanpa Oh iya, kekurangan. aku pengen nanya tadi kelebihan sama kekurangannya nih menurut Kang Kobay. Ini kelebihannya udah banyak gue sebut ya. Iya. Kekurangannya Adalah ini motor bukan motor modifikasi kalau menurut gue. Jadi maksudnya begini, ini motor lu kalau bisa lu terima as it is padanya. Karena si bodinya itu rakitannya dibikin kencang banget, kuat banget. Jadi kalau kita mau rubah atau kita mau copot-copot pasti ada korban. Patah. Jadi nggak bisa asal kita main ganti apa ini ya. Jadi kalau menurut gue itu plastiknya memang kokoh ya, tapi kurang lentur kalau menurut gue.
Jadi kalau misalkan kita bicara NMAX misalnya gitu ya, NMAX kan tak 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 tak. Iya benar. Pasangannya tak 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 tak. Cepat, cepat gitu kan, gampang. Tak, tak, tak. Kayak dibikin memang udah siap buat modif gitu kan. Kalau ini susah banget. Gua servis di bengkel resmi aja, gua sampai ngeklaim itu tuh buntut yang putih di Oh, yang bagian ini ya. Belakang. apa namanya? Behel. Iya, behel Itu belakang. gue ngeklaim sama bengkel resminya karena patah. Oh. Jadi ngeplak, gue teken-teken gini sih ketak, nggak dudukannya patah. Jadi waktu ngebuka dipaksa kayak gitu. Tapi dia udah bisa ini kan langsung pasang box kan? Betul, dia tinggal buka covernya ya. Betul, covernya. Enak. Udah siap, udah top box ready istilahnya. Gitu lah, jadi itu kekurangannya. Jadi motor ini emang bukan buat dimodif macem-macem gitu. Jadi ya udah lu pakai ya, udah lu pakai aja gitu kan, nggak yang lu pasang ini ya. Buat apa juga? Secara estetika di mata juga belum tentu enak dilihat. Gitu. Ini udah semua ya? Udah semua kayaknya. Secondnya tadi udah kita bahas kekurangan. Kekurangan udah. Oke deh kalau begitu, thank you banget. Oke, sama-sama. Oke bro, jangan lupa di subscribe dan juga di like Andika Diego. Terus follow akun Instagram gua Andika Diego _net. Plus Kobayogas Blog di Instagram, KSL TV di YouTube, dan kobayogas.com di blog atau website gua. oke, begitu Ya, aja. ya. Oke bro, Sip. sampai jumpa lain waktu dengan pembahasan lainnya di segmen obrolan ala intelek. Kalau lu kan ngobrol ya, Iya. gua apa dong? Diskon. Kan lu ngobrol. Iya. Gua diskon berarti. Boleh juga. Diskonnya apa ya? Nggak tahu. Kepanjangan. Belum ketemu temanya. Jadi tetap di ngobrol ala Andika Diego. Oke, Dad? Oke. Dah, Assalamualaikum.